kan lihat sampai bikin klenek mas kayak gitu. Maksudnya itu dari kayak gini kok tiba-tiba muncul objek kayak gitu bentuk kayak gitu. Nah kan tahun segitu masih jarang nggak sih mas? Nggak seviral zaman sekarang kayak gitu. Terus saya ngobrol sama temen, Ki duit 2 miliar nggak apa ya? Kita bingung malahan tuh. Makanya dari situ kan kita juga hidup kan sesuai dengan budget kita ya gitu, nggak yang terus kita udah usahanya udah sampai 30 mesin terus kita foya-foya atau kayak gimana ya gitu kan. Enggak ya, kita tetap sederhana aja gitu. Kita dari awal maksudnya ada omset masuk itu nggak kita tabung tapi kita investasikan biar dia menghasilkan uang sendiri ya gitu. Nah dari situ kita beli tanah sama bangun studio yang kita tempatin ini dari situ. Dari situ sih. Dari usaha ini sama sekali nggak ada modal pinjaman. Enggak. Kita takut sih emang, takut sih. Kita aslinya takut sama riba toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prianto dan sebelah kiri saya Anindya Wahyu Larasati sebagai istri saya. Kita dari tim Boni 3D. Kita lokasi kebetulan baru ya di sini, tepatnya di belakang ISI, kampus ISI Yogyakarta, di Jalan Jogoripon Timur, Sewon, Bantul. Saat ini kita bergerak di bidang desain ya, terutama desain 3D, terus 3D printing. Kita juga lebih ke B2B ya. Ini juga masalah ya kayak buat kita ya. Karena yang kesini yang orang yang tahu-tahu aja kayak gitu. Kita ngejelasin 3D ya. 3D itu apa ya? 3D itu 3 dimensi pak, kayak gini. Masih banyak banget yang kesini itu kayak ngeprint kertas, bikin banner, banyak banget kayak gitu. Karena ada printingnya. Sampai kita itu bikin website, kita buat mengedukasi itu loh. Ada terus media sosial kayak Instagram kita juga sama, Boni 3D juga. Jadi orang awam tuh bisa ngerti tentang dunia 3D kayak gitu. Kayak gitu. Emang agak susah tak akui 3D. Menjelaskannya tuh agak rumit ya. Kayak gitu. Lebih ke basic ya. Kebetulan saya seorang programmer kan, ke microcontroller hasilnya mas. Jadi dulu tuh pernah ngoprek. Jadi dulu tuh hasilnya tuh kita konsepnya tuh nggak pengen 3D printing. Ini tuh nggak sengaja saya tuh. Dulu tuh saya kan lahir di Gunung Kidul, tapi emang kecilnya di Bogor. Baik lagi sini kuliah ya di bidang program itu tuh, terus ngelihat peluang tuh. Saya kan backgroundnya di Gunung Kidul tuh banyak pohon mas. Pengenlah bikin mesin namanya CNC router yang biasanya buat bikin ukiran, bikin ornamen. Jadi ngukir kayu gitu tapi pakai mesin. Kayak Jepara gitu loh. Dulu tuh kayak gitu, tetapi kan harganya lumayan. Terus basicnya udah ada, kita bikin 3D printing dulu. Bikin mesin 3D printing kan nggak sesusah CNC router. Kita coba buat tuh kecil. Awal-awal nikah ya dulu tuh. Tahun di 2020-an, ternyata kurang bagus. Jadi mesin 3D printing itu buat bikin part-partnya si CNC router. CNC router kan ada bagian pinggir-pinggirnya kayak gitu. Nah itu rencananya di 3D printing, terus part-partnya tinggal masukin pakai besi-besi hulu kan lebih enak kayak gitu rencananya tuh. Dulu saya kerja di 3 tempat mas dalam sehari. Pagi itu jam 6.30 tuh saya udah di lembaga pendidikan mas. Saya ngajar SD Salman Al Farisi 2. Itu tuh sampai jam 10 pagi mas. Agak siangan itu jam 10 sampai jam 5 itu saya di robotik, namanya di Krok Internasional. Bagian robot-robot, bikin robot, atau kadang juga ngajar-ngajar les yang mau belajar robot kayak gitu. Terus pulang tuh jam 5, terus jam 8 berangkat lagi ngebantuin proyek-proyeknya dosen. Selama 3 tahun tak lakuin itu. Jadi awal-awal nikah, suami kan masih kerja tuh. Jadi pagi udah harus ready buat nyiapin bekal, nyiapin sarapan, nyiapin segalanya buat pagi itu. Wajib kalau bekalnya karena waktu itu kan habis nikah masih pas-pasan banget mas. Jadi ya gimana caranya bisa nabung juga jalan, hidup juga bisa jalan kayak gitu kak. Ya terus terbesit lah itu tadi idenya. Corona sih aslinya. Yang rubah kita tuh corona mas. Kita ya biasa aja sih orang tua wirausaha di melihara kambing kayak gitu dan nggak banyak. Terus kalau istri itu orang tuanya penjahit sama pengrajin emang.
Nah, saya mulai ngelihat kayak peluang kayaknya ada di kerajinan ya. Di Jogja kan lumayan kayak gitu. Nah, ya diberaniin aja dulu ngerakit. Nggak berhasil, kurang perfect lah. Bikinnya alatnya segini kan. Mau ngeprint mesin CNC router sak gede. Oh, yo setahun ya sih. Bahkan dulu kan beli mesin itu tuh dari ini ya, dari bisa nikah itu udah buat usaha lah, coba-coba kayak gitu. Dulu tuh ada sisa 4 jutaan dibeliin Buat mesin itu, mesin 3D printer itu. Dari situlah emang rencananya kan awalnya buat ngeprint part-part buat CNC itu. Tapi ternyata yang datang itu malah tertariknya buat ngeprint 3D, Jadi bukan kan, malah CNC-nya itu. Istri saya kan backgroundnya emang dia dari kuliah tuh udah jualan gamis, tapi ya terus saya belajar ya wis lah, sebelum kita sampai ngebuka nanti jasa CNC router, kita bikin Instagramnya dulu. Kita kan punya kebiasaan semua barang tuh kita kasih nama. Motor kita kasih nama Joni, laptop kayak Betty kayak gitu. Nah ini 3D printing kita kasih nama Boni. Dari situlah Boni. Kita kasih Instagramnya namanya Boni, kita desain terus kita ngeprint pakai yang mesin yang kita kasih nama Boni itu. Tapi ngeprintnya itu part-part CNC router yang tadi, Mas. Follower 23 ya? Baru 23. Ada yang order. Baru ada. Mas, numpang ngeprint 3D. Kok bisa tak gitu? Part kereta. Oh iya, part kereta. Part kereta. Belum mau. Sampai sekarang itu. Masih masih baik itu. Ada follower 23. Maksudnya tuh kan misalnya kalau mau order tuh ya ngelihat yang followernya atau gitu, lihat postingannya baru 2. Baru sedikit lah. Kok mau order kayak gitu. Nah, ada yang lebih unik lagi, mau ngeprint part motor, tapi warna kita aja sampai nggak ada. Maksudnya kan kita kan dulu kan cuman buat iseng mau buat bikin part. Mas, aku mau ngeprint tapi warna merah. Lah saya nggak punya kayak gitu toh. Tak tunggu, Mas. Lah, kok mau? Itu luar biasa sih, Mas. Sama saya kerjai nggak ada ya cerita kekonyolan kayak gitu kan, kalau kerja yuk sepaneng lah sih. Sepaneng. Dulu tuh pas ini dapat goalnya itu agak gede, itu kita dapat orderan dari Jakarta ya. Part mobil skalanya lumayan banyak. Saya masih inget sih dulu tuh. Kan saya masih kerja di 3 tempat itu. Waktu pulang tuh istri kadang yang ngeprint. Tak lihat pulang rumah nggak ada yang berhasil keprint sambil nangis. Kan emang dari dulu nggak tahu gitu loh soal 3D print itu. Tahu pun juga habis nikah itu karena sama suami itu. Jadi baru tahu dulu itu. nggak pencet kayak gini langsung ngeprint. Dulu ada namanya langsung leveling Z lah, harus ngeleveling, belum kalau filmnya mampet di jalan harus diservis dulu. Neng, saya yang bilangnya ya gampang, tapi aslinya emang susah. Oke, emang ya kayak gitu. Dari orderan itu kan kita dulu di pavilion ya. Pavilion tuh kayak kontrakan kecil tapi jejer gitu loh, Mas, ada ruangan gitu. Itu kan satu token buat tiga tempat, tiga rumah ya. Jadi kan dulu tuh kita kan kalau beli listrik ganti-gantian ya. Nah itu setelah kita punya mesin satu itu, kok sebulan tuh kita ngisi 3 loh. 3 kali, biasanya cuma sebulan sekali. Jadi kan mungkin tetangga kok, wih kok udah habis lagi gitu. Nah kita dikontrakan tuh cuma bertahan 2 bulan, Mas. Karena udah nggak enak kayak gini kerja 24 jam mesinnya udah nggak enak sama tetangga. Kayak listriknya nangis. Terus kita pindah kontrakan dulu tuh di daerah mana? Giwangan. Deketnya Pasar Giwangan. Di situ kita ketemu sama orang baik sih aslinya. Itu di Gang Senggol, Mas, itu. Saya bilang, Bu, ini tak mau Pak belajar buat bikin part ya, Bu. Part apa, Mas? Ngeprint doang tak gituin. Oh, part yo. Yowis nggak apa-apa kayak gitu. Kan lihat. Sampai bikin klenek Mas, kayak gitu. Maksudnya itu dari kayak gini kok tiba-tiba muncul objek kayak gitu, bentuk kayak gitu. Nah kan tahun segitu masih jarang nggak sih, Mas? Nggak seviral zaman sekarang kayak gitu. Nah situ kita nambah 3 mesin ya. Dari awal-awal merintis tuh ya. Itu juga ngontrak juga dibantu sama orang tua. Jadi orang tua berjasa banget sih. Ngontrak berapa dulu tuh? 7 juta berat banget ya. Kebetulan ya emang gaji di Jogja waktu itu ya, waktu tahun 2000. Apalagi kan kalau hamil berapa tuh? 2020 ya. Buat kita upgrade lagi kan harus ini lagi kan. Soalnya harus kita jadi kayak belajar tentang SEO, terus tentang Google Ads, terus endorse. Nah itu jadi kita beberapa itu gajinya kita sisihin buat endorse orang. Buat terus merintis ini. Pas banget sama corona itu langsung
blok, kerja 3 tempat, WFH semua, mumat tes 3 tempat. Harus nyambi ini juga, merintis juga kan. Kayak sering sakit kayak gitu. Tapi berkahnya itu kan dari situ karena corona semua nggak ada aktivitas di luar kan. Jadi kayak yang pada hobi-hobi itu malah banyak ngeprint ke kita, orderan tuh masuk banyak ke kita dari situ. Mulailah diberaniin yo, kan kita yang sering liatin kontennya usaha telur, sering ada yang bangkrut sampai gini. Oh emang nah usaha itu emang yo kudu serius, kayak nggak bisa nih disambi-sambi. Wis lah resign satu. Udah di rumah, terus sampai tetangganya bilang, Mas, sampe ini nggak kerja, bojomu dipakani apa? Aku, mak teratap. Kaget tuh Mas. Teratap. Oh iya juga sih. Bismillah. Orderannya udah penuh itu, langsung. Pertama awal kan ngerakit sendiri dari uang tadi. Nah, itu mesinnya nggak jadi. Mesinnya nggak jadi karena kecil. Makanya kita beli mesin itu yang pabrikan, terus kita oprek-oprek biar kuat 24 jam. Setelahnya kan karena orderan dari Jakarta banyak, beli dapat, langsung kita pindah ke Kota Baru itu dapat 3 mesin. Tambah 3 baru. Jadi mau ngirit banget sih itu dulu tuh. Anak yang pertama sih yang ini mau beli susu kayak udah direm-rem ya banget ya. Kalau nggak beneran butuh banget nggak beli kayak gitu. Kebetulan kan kita emang B2B tadi itu kita sering bikin medali, terus bikin itu yang ke kami kan rata-rata 40 tahun ke atas lah. Dulu tuh pernah kejadian, Mas loh kok orderanku lama, biasanya agak cepet. Saya ngomong, Pak, saya tuh susah ya ngerjainnya, kayak gitu. Masih inget banget aku kata-katanya, sampai sekarang ya Mas. Nah, setiap usaha itu rezekinya tuh nggak cuma punya sampean Mas, tapi itu ada rezeki orang lain. Tak pikir-pikir, ya sih kayak emang tangannya cuma 2 tuh, itu mulai kita perekrutan. Lucunya itu waktu pertama kita ada yang bantu itu, 3 hari itu nggak kuat buat bantuin kita ngeprint ini. Ngeprint, hilang. Dapat lagi 1 bulan. Bikin usaha sendiri juga. Bikin usaha sendiri. Sama pun. Terus aku cerita lagi tuh, karena yang kita emang wis do senior. Cerita Pak, masa tuh Pak, ada yang kerja 1 bulan tempatku, Mas bikin usaha sendiri. Jawabnya malah gini. Dia emang kayak gitu Mas usaha. Jadi coba bayangin tuh, katanya usahanya sampean itu yang diajarin dari saya kayak gitu tuh. Itu dia punya karyawan. Terus dari karyawannya itu bisa nafkahi keluarganya. Pahalanya berapa banyak. Ya wes, tambah losdol kita. Ya wes, kayak emang urip ya berkoyong ini sih. Bismillah lah pokoknya. Semua yang kita pelajari, kita tuangkan semua di website. Cara ngeprint, cara ngatasi masalah-masalah mesin. Waktu ngeprint mesin juga. Yuk tetap baik, masih ada servis ke kita. Aneh itu ya. Itu kan kita mulai di tahun 2020. Terus kita masuk di kontrakan itu di tahun 2021. Nah itu di 2022 itu mesin kita udah 6. Udah nggak muat tuh di kontrakan. Listriknya juga cuma 900 watt. Kecil. Ya wis lah, kayak udah saatnya yang lebih besar gitu loh. Kita nyewa ruko Mas dulu tuh. Cari ruko di pinggir jalan. Ekspektasinya biar jalannya enak. Nah itu waktu pembukaan mau diadain grand opening. Nah dulu tuh nyewa tenda, sound system, terus nyewa catering juga kayak gitu. Nah tenda sama sound systemnya ngilang. Pas hari hanya padahal hari hane. Beberapa jam mau acara itu udah nggak bisa dihubungin, padahal udah lunas. Pagi jam 7 tuh tak hubungi, ngilang. Padahal acaranya jam berapa? Jam 1. Jam 1. Langsung tak lapor ke polisi, dinasehati. Nggak ada tindakan apa-apa, cuman dinasehati aja. Malah lain kali ya sabar ya Mas, hati-hati ya Mas. Wah, nggak masuk Saya laporan ke RT toh. Pak RT itu, Mas, itu loh nyewa sini. Sound sistemnya sini, nggak ada 2 jam. Jadi maksudnya udah ready, udah siap buat opening itu. Siap. Jadi ya wes, udah acaranya jalan, tapi nggak ada yang tahu, kita emang sembunyi-sembunyiin tapi lama-lama ketahuan juga karena baru openingnya udah ketipu. Kita kan pindah di November akhir, Desember itu sampai Januari, alhamdulillah dari ketipu itu mungkin ya berkahnya itu orderan itu nggak ada yang berhenti, masuk terus, mesin itu jalan 24 jam terus. Yang tak takutin itu tuh udah duit udah menipis, terus gaji gimana kayak gitu. Malah bisa tak bonusi. Tapi emang usaha itu mendekatkan diri banget sih sama Gusti Allah kayak. Ada kejadian nggak terduga itu loh.
dulu ya pernah. Kita kan punya pantangan, mungkin yo teman-teman yo kadang sering tak tolak. Kita emang nggak bikin manusia sama binatang. Tapi yo kita masih bisa ngeprint, tapi harus yang ngebuat itu sendiri. Nah ini juga dulu tuh satu sih saya pernah buat. Namanya Tugu Beras Tagih Medan. Saya cuma lihat tugunya, ternyata pucuknya itu ada manusianya tuh. Udah deal kontrak, wah desain itu yuk karena udah dikasih wejangan tuh dulu waktu sekolah, waktu ngaji kayak gitu, jangan bikin orang kalau bisa kayak gitu. Terus udah tekan kontrak ya wis dijalani. Udah selesai, datang lagi nilainya sampai 2 digit ya, karena kita udah punya pengalaman. Oh bikin ini sampai yang nggak enak hati lah gimana lo. Kita tolak. Gak ada sejam, tiba-tiba ada orderan 2 kali lipat dari harganya itu. Dari harga yang itu masuk orderan. Setelah itu kita udah wis lah. Kayak wis apa enengnya kayak. Kalau manusia sama binatang nggak dulu ya. Kayak emang dites kayak ya sih. Dites kayak dulu tuh. Kayak kan udah garap tuh tugu. Mungkin Gusti Allah ngetes nih. Nih mau nggak sih nih tak kasih ini orderan ini. Cuman 20-an lah. Malah 1 jam kita tolak, tiba-tiba ada yang ngechat, Mas tolong produksiin ini. Nilainya 2 kali lipat dari yang tadi. Semenjak itu, wis stop lah. Nah misalnya yang saya ini langsung kita stop. Maaf ya. Yo kayak emang yo kita sambil dibimbing. Kadang yo kayak dipancing-pancing ya. 2 tahun kita nyewa ruko di Gambiran itu. Di sana mesinnya udah nggak muat. Kemarin sampai di 30-an mesin kita di sana. Di titik 30-an mesin akhirnya karena kita dari awal maksudnya ada omset masuk itu nggak kita tabung tapi kita investasikan biar dia menghasilkan uang sendiri gitu. Nah dari situ kita beli tanah sama bangun studio yang kita tempatin ini. Dari situ sih. Agak kaget sih. Maksudnya kita kan cuma ngeprint kayak bapak saya nyebutnya yo mainan lah. Tukang mainan. Karena cuma ngeprint kayaknya. Ya saya bilang yo mau beli tanah sama bangun. Udah kaget sih kan. Wih, mosok. Apa ya iso dananya boy. Ya tadi karena kita punya duit itu jarang banget kita tabung di bank, lebih kita investasiin ke emas sama ke saham. Dari usaha ini sama sekali nggak ada modal pinjaman. Enggak. Kita takut sih emang, takut sih. Kita aslinya takut sama riba toh. Beberapa kali emang bank kesini buat nawarin. Gitu. Investor barang ya. Investor ada yang nawarin buat, tak titipin uang nanti. Tinggal inilah kembangin lagi kayak gitu istilahnya. Tapi kan. Karena kita mungkin otaknya nggak nyampe kita balikin lagi duitnya Mas. Udah nggak usah lah. Di Jogja nih celana pendek terus kita baik tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Mas tak nitip Mas duit Mas. Udah buat apa Pak? Ya nggak apa-apa kelolaan nanti kayak bagi hasil kayak gitu tuh. Terus saya ngobrol sama temennya, Ki duit 2 miliar nggak apa-apa yuk. Aku bingung. Enggak, mau ditransfer. Kita sampai pernah diajak ke rumahnya kayak gitu. Teteh mau nitip uang juga. Duit segitu ya buat apa ya? Kita jadi ini malah garuk-garuk kepala. Kebanyakan langsung kita tolak. Soalnya kita bingung malahan tuh. Makanya dari situ kan kita juga hidup kan sesuai dengan budget kita ya gitu. Nggak yang terus, kita udah usahanya udah sampai 30 mesin terus kita foya-foya atau kayak gimana ya gitu kan. Enggak ya gitu, tetap sederhana aja gitu. Kita tahu kan tangan kita tuh cuma berapa yang di sini tuh. Nek kita tuh ngambil terlalu banyak. Yang biasanya janjiin misalnya tanggal 1 takutnya molor, lebih nggak enak. Soalnya kita dulu kan kejadian 30 mesin tuh. Terus jual koyo pabrik beneran itu loh. Jadi mesin itu kayak gitu tuh. Terus kita jual beberapa. Lah kok untung. Karena kan kita kan menjanjikan upgrade ya. Upgrade mesin. Kita kan main 3D printing tuh aslinya dari tahun 2015, tapi cuman buat hobi dulu tuh. Suami. Terus tak upgrade yang mesin itu harganya cuma 2 juta. Barunya itu laku sampai 3 juta kayak gitu. Lah, kok aneh gak sih? Jadinya jual beli. Jadi kita sekarang jual beli, nyervis juga, ngeprint juga kayak gitu. Ya kelebihannya kayak cuma bisa servis sih kayak. Kita yang buka cabang Mas, tapi customer kita nih sini itu 80% mungkin itu malah bukan dari Jogja sini itu. Di luar Bali,
terus Jakarta, kebanyakan Jakarta sih. Karena kita yo aslinya jualan online toh. Kayak kita di gang itu. Soalnya di Jogja ki unik Mas, Sais tuh. Jasa 3D printing itu juga servisnya sini. Terus nek apa-apa tuh lempar-lemparan order kayak gitu loh. Jadi di sini tuh kita kayak zona nyaman, kayak nggak ada kompetitor. Biasanya kan nek orang usaha kayak sikut-sikutan aja. Sikut-sikutan. Nek yang kita rasain yo, kita ke Condong Catur kita main, ke Jasa 3D printing. Jadi ada yang kesini main ngobrol, ada masalah apa kita putusin. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga lagi ngembangin filamen juga sendiri biar nggak ketergantungan kita sama kan Cina. Kita ngambil dari Cina, pakai jasa importir, enggak kita beli di marketplace kayak gitu tuh. Kita tahu tuh di Jogja ini swampah banyak banget, belum krisis, selesai gitu. Nah kita lagi mencoba, tapi emang belum kita jual ke publik. Makin kesini makin kita kadang ngadain workshop, karena di Instagram tuh Mas, aku mau belajar 3D, aku mau belajar 3D printing kayak gitu. Dari pengalaman kita tadi punya ilmu tuh harus dibagi-bagi. Kadang kita ngadain workshop, kita pergi ke mana ke panti, kita ngadain workshop ke sana, kita ngasih, ada loh kerja itu nggak cuma cita-cita jadi pilot atau jadi YouTuber sekarang. Ada jadi 3D printing kan. Ada yang jadi 3D model, lumayan loh yang 3D artis itu gajinya lumayan sih. Apalagi kalau kita jual aset ke luar negeri itu dapetnya euro tuh atau dolar itu lumayan sih. Tantangan kita menjaga sih ya. Kita kan Boni 3D Mas, terus profesional desain 3D printing. Tantangannya di sini tuh kadang itu tuh orang itu plagiat. Jadi misalnya ngeprint nih, nah terus ngeprintnya itu tuh nanti misalnya punya orang itu dikasih ke orang lain. Nah kita punya pantangan, yang desain di sini kita jangan dibikin status, harus izin dulu. Apalagi buat usaha, terus yang menjaga lah. Bikin 3D model itu kan lumayan mahal sih. Ya kita jaga. Kalau misalnya dia nggak repeat order langsung kita hapus. Kayak gitu kita bener-bener menjaga customer sih aslinya. Yang ngeprint di sini tuh biar aman wes lah kayak gitu. Nyaman juga. Soalnya kan di sini kebanyakan orang tuh mau dijual lagi. Contoh kayak mau bikin cetakan ikan, yang lure yang sekarang lagi viral itu yang lagi naik daun buat umpan pancing kayak gitu. Wes masterannya dihapus, kalau enggak wes bener-bener disimpan. Oke, ini di sini kita aslinya grosiran ya. Karena kita emang aslinya partai besar. Jadi cetakan-cetakan master-masteran yang besar-besar kayak gitu. Jadi harganya ya kecil itu mulai dari 800 ada 800 rupiah. Tapi kan hitungannya per gram. Ngeprint itu kan hitungannya bukan produk jadi berapa, tapi dari bahan yang habis buat produk itu berapa per gramnya itu. Jadi kan di aplikasi ini ditimbang Mas. Nanti secara otomatis sama aplikasi, ini habisnya 500 gram misal, nanti harganya dari situ. Jadi nanti kita ada harga 300, 500 kayak gitu. Lebih ke grosiran, makanya partai besar kayak gitu. Custom juga. Custom. Bagian besar custom sini Mas. Ya kadang desainnya 500.000, ngeprintnya cuma 10.000. Ya ada. Ada kayak gitu. Dia udah oke, dan kita juga ada garansi juga toh. Misalnya ini kita ada 2 kali edit. Jadi Mas edit. Jadi kita tuh juga seneng usaha mereka itu juga jalan. Jadi dia juga. Mas ke Dubai gitu. Walaupun dia yang dapat orderan ke Dubai, ke sana, ke Australia kayak gitu. Bikin kancing kayak gitu tuh, kirim ke Australia kayak gitu. Kebetulan lagi naik, kita emang lagi pengennya keluar negeri kayak gitu tuh. Aslinya itu kita misalnya bikin masteran, kita cetak logam sendiri, terus kita pasarin, bisa banget. Tapi kan kita belajarnya dari pengrajin nih. Kita babat semua kayak pengrajin yang di kota gede kayak gitu. Jadi lebih enak kita dapat sedikit, tapi yang lainnya usahanya juga jalan juga. Ya kayak gitu lah Mas. Enak, lebih nyaman nggak sih? Kalau dulu kan masih ikut terjun lapangan ya kalau saya. Kalau sekarang setelah ada tim, saya lebih fokus di belakang layar kayak gitu. Kelola keuangannya itu saya yang mengelola itu. Karena kita background-nya anak-anak IT, jadi kita belajar dari database buat menganalisa ke 3-4 tahun ke depan, 5 tahun kayak gitu.
big data kecil lah tapi ya kayak gitu. Dari dulu sih ya mulai usaha itu karena istri udah pengalaman di bidang usahanya, kita pembukuan bulan apa, tren apa kayak gitu. Nanti kan dilihat bisa kelihatan oh ini dari filamen ini habis berapa. Jadi kita tahu oh misalnya Desember nih kita harus nyetok warna hitam segini gitu udah kita kontak-kontakan dari bulan November itu udah supplier tolong siapin segini ya kayak gitu udah kelihatan dari situ juga. Udah mulai enaknya kayak gitu sih selama 5 tahun. Dia ngajak nikah kok. Karena beliau ini kan berkomitmen ke depannya kayak gimana. Jadi nggak yang terus manggrok di sini gimana gitu, tapi ke depannya kayak gimana, mau kayak gimana, 5 tahun ke depan gimana, 10 tahun ke depan gimana. Jadi emang mikirnya kan jangka panjang, nggak yang terus oh hari ini pengen nikah ya nikah kayak gitu kan, nggak juga, harus mikirin ke depannya. Kalau yang deketin kan suami dulu, terus ini tatanya komitmennya kalau mau beneran serius ya nikah kayak gitu loh, nggak yang terus lama-lama kayak gitu. Terus diajak nikah toh, itu ternyata orang diopo-opo. Perintis bukan pewaris ya gitu. Maksudnya kan dari komitmen itu kan bisa tahu ya karakter beliau ini seperti apa kayak gitu. Yang nyatanya sampai sekarang juga nggak yang terus ya penting mangan saiki, tapi beneran ditata kayak gitu, nggak yang asal-asal. Sawang Sinawang sih sebenarnya. Usaha toh sama kerja 3 tempat tuh ngumet usaha ya ternyata ya. Pusing banget ya. Ya kan kita kalau main digital toh harus tahu yang target pasar kita siapa. Trennya gitu. apa. Kita masuk di mana pas momentum apa kayak gitu, baru retargeting toh. Baru kita main traffic kayak gitu. Kalau ngumet nggak sih mau pelajari, oh ini kebiasaannya isi ini, komunitas ini, terus kita baru bisa masuk kayak gitu. Nah, baru kita bisa jualan. Nah kita langsung sorry mau ngeprint nggak? Ya nggak mau, kita edukasi dulu kan waktu itu. Jadi susah sih. Enakan jadi karyawan sih kayaknya. Kalau karyawan kan duduk kerja dapat duit tiap bulan kayak gitu. Karena kalau usaha kan gimana caranya dapat ya, kan kita ada tim juga lah. Gimana timnya juga bisa ini juga. Kita baru berempat ini. Baru berempat sih. Sehari mampu orderan berapa? Kadang yang minimal 1 juta dapat. Lebih kadang. Nominal. Kalau barang tuh kan kita kan B2B yo. Bikin di kita itu cuma 500.000, mereka jual ada yang sampai 2 miliar ya ada. Kok udah jadi barang. Kita ini kalau produksi massal yo sehari yo paling yo 50 sampai 100-an. Nah itu kan di kita itu kan tergantung ya besar kecilnya, beratnya kayak gitu. Kalau ngeprint kayak gini kan nggak langsung kayak gini kan jadi kan sehari, jadi kan enggak. Jadi emang ada yang berhari-hari ya. Kita masih buang uang sampai sekarang tuh masih. Kita masih iklan, kita masih kayak gitu. Soalnya ibaratnya ya kalau di pasar itu kan datang 100 belum tentu langsung beli gitu loh yang datang 100. Apalagi kalau kita pengen yang datangin banyak, nggak kita petik hari ini nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu oh ada Boni 3D loh. Bisa nek dia kepepet suatu saat. Itu sih makanya yo tetap kita bakar uang terus. Ya sebulan ya buat ngiklan itu ya minimal UMR Jogja. Itu minimal 2,5. Minimal harus kita bakar tuh 2,5. Intinya sih semakin bisa bermanfaat buat yang lain ya. Kalau Boni 3D ini dibangunkan juga dari harapan dan mimpi-mimpi ya gitu ya. Nah dari awal kita merintis juga intinya yaitu karena kita B2B nggak yang terus kita embat semuanya, jadi bisa lebih bermanfaat juga buat orang lain. Semakin melebarkan sayap kita ya semakin banyak orang bisa merasakan manfaat dari Boni ini kayak gitu. Nah kita yang ngalir aja sih ya, nggak terlalu muluk-muluk paling. Ternyata tuh ada lebih seru loh daripada cita-cita. Dulu kan emang ngebet banget pengen beli iPhone, pengen punya kayak gitu. Ternyata kita udah ngalamin usaha ini, ternyata iso gaji, terus bikin usaha orang lain, itu bisa berkembang. Ternyata kesenangannya luar biasa ya. Mungkin kalau kita beli HP atau beli elektronik ini, ya seminggu lah senengnya, biasa tuh. Nah itu tuh kayak, wow, ternyata anak sisi menyenangkan yang kayak gitu. Jadi yo pengennya yo se-friend lah sama istri. Gimana caranya yo tetap bermanfaat mas bicaranya kayak gitu. Kita kan juga berdiri juga punya visi misi buat pegangan juga kayak gitu. Kita kan punya visi ingin menduniakan Indonesia melalui 3D desain dan 3D print. Saya Dian dan samping kiri saya istri saya Anin. Kami dari Boni 3D beralamat di Jogja. Tepatnya di belakang kampus ISI. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurwanto Iskandar. Saya di sini sebagai tim produksi di Boni 3D. Untuk harapannya buat Boni 3D bisa lebih terkenal lagi, masyarakat lebih mengenal lagi Boni 3D, juga lebih bisa melebarkan sayapnya, baik di nasional maupun internasional, juga bisa berkontribusi bagi masyarakat berupa penyedia lapangan pekerjaan, sehingga pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Maju terus, sukses bersama Boni 3D. Halo, perkenalkan nama saya Yanti, saya bagian admin dari Boni 3D. Harapan saya semoga kedepannya Boni 3D bisa jadi pionir di Indonesia yang bawa nama baik Indonesia ke kancah global dari bidang 3D print sama 3D modeling. Dan juga semoga Boni 3D bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak muda di Indonesia buat terus mengejar mimpinya dan berusaha gimana caranya buat meraih mimpi tersebut. Salam sukses dari Boni 3D.